Alhamdulillah pada saat ini kita bisa menikmati indahnya bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang ke-8 di negara kita. Di negara yang lain, misalkan Arab Saudi, ini adalah hari yang ke-9. Artinya, di negara yang berbeda dengan kita, hari ini ada yang melaksanakan puasa Arafah, sementara kita melaksanakan puasa Tarwiyah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak postingan-postingan di internet, di media-media sosial yang membuat umat itu bingung. Kita ini harus ikut yang mana? Yang benar itu siapa? Indonesia apa Saudi Arabia? Sehingga membuat orang ini bertanya-tanya dengan postingan-postingan yang ada itu. Bahkan ada yang melarang berpuasa besok hari Sabtu. Karena di Saudi Arabia atau di Saudi sana sudah merupakan hari raya Idul Adha. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan adanya khutbah kali ini bisa mencerahkan kita semuanya. Yang pertama, kalau ada perbedaan semacam itu di dalam menentukan hilal atau awal masuknya bulan, siapa yang lebih benar atau siapa yang benar, maka dua-duanya bisa benar, dua-duanya juga bisa salah. Kenapa begitu? Karena menetapkannya hilal daripada bulan-bulan yang ada itu melalui proses ijtihad. Ada yang ijtihadnya dengan 2,3 derajat. Hilal sudah bisa nampak katanya. Kemudian ada yang berijtihad, oh tidak bisa kalau di bawah 3 derajat. Maka ada yang berijtihad 3,6 derajat baru hilal bisa nampak. Semuanya mempunyai landasan, semuanya mempunyai argumentasi. Maka terkait dengan yang namanya ijtihad itu, semuanya bisa dibenarkan. Orang ijtihad, ulama berijtihad, kalau dia salah mendapatkan 1 pahala, kalau dia benar mendapatkan 2 pahala. Jadi dua-duanya bisa benar, bisa salah. Jangan kemudian kita menganggap, kemudian kita ini berpatokan kepada wukuf di Arafah. Buktinya di Arafah orang-orang sudah wukuf, berarti itu benar. Belum tentu, karena menentukan awal Dzulhijjah itu sama-sama di akhir bulan Dzulqa'dah. Semuanya sama-sama berpotensi bisa benar, bisa juga salah. Bisa pemerintah Indonesia yang salah, kemudian bisa juga pemerintah Arab Saudi yang salah. Maka kemudian bagaimana sikap ulama tentang hal ini? Saya ambil nususut ta'birnya dari sebuah kitab kontemporer, yang mana kitab ini merupakan pendapat-pendapat imam ahlus sunnah wal jamaah yang 4, yakni imam atau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Judul kitabnya adalah Fiqhul Islam wa Adillatuh. Fiqhul Islam wa Adillatuh, buah karya Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Mengutip satu keterangan di mazhab Hanafi begini. Wa idza akhta'an nasu fi ta'yin yaumil id. Apabila orang itu keliru di dalam menentukan hari raya. Apabila orang itu keliru di dalam menentukan hari raya. Ya siapa saja. Bisa jadi orang Indonesia, bisa jadi orang Arab.
Kemudian orang itu melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian setelah itu orang tersebut melaksanakan ibadah kurban. Summa bana lahu annahu yaumu Arafah. Kemudian setelah melakukan itu semua, ternyata yang terjadi nampak jelas itu masih hari Arafah. Ternyata masih hari Arafah. Maka bagaimana kata ulama di sini? Ajza'atuhum as-salatu wat-tadhiyah. Maka cukup bagi mereka salatnya tetap dianggap sah, udhiyahnya juga tetap dianggap sah. Li'annahu la yumkinu at-taharruz an mithli hadza. Karena tidak dimungkinkan menjaga sampai sedetail ini. Kalau sampai terjadi kekeliruan, maka di situ apapun yang kita lakukan, baik itu puasanya, ataupun sholatnya, ataupun itu ibadah kurbannya, ajza'atuhum, sudah mencukupi untuk mereka. Kenapa? Siyanatan li jami'il muslimin, untuk menjaga eksistensi ibadah daripada umat Islam yang telah dilakukan. Masa iya mau dibatalkan semuanya? Kalau kurban, Pak, kalau sebelum sholat, ya, sebelum sholat Idul Adha dilakukan kurban, kan belum kurban namanya. Tetapi ketika terjadi kekeliruan seperti ini, maka semuanya dianggap cukup telah melakukan rangkaian ibadah di dalam bulan Dzulhijjah ini. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita ini mau ikut yang mana? Karena dua-duanya sama-sama bisa benar, bisa salah. Maka kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini patokan untuk kita. Kita ikut yang mana? Kita harus ikut keputusan pemerintah di mana kita berada saat itu. Jangan kemudian karena kita orang Indonesia lagi melaksanakan ibadah haji misalkan, kemudian kita tidak mau ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sekalipun orang Indonesia saat ini melakukan ibadah haji ada di Arab Saudi, maka ikutilah apa yang telah diputuskan di negara Arab Saudi. Sebaliknya, orang-orang mancanegara yang pergi melancong ke Indonesia misalkan, maka ikut apa yang telah diputuskan oleh pemerintah yang ada di negara kita. Karena ikut pemerintah yang sah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Allah, ikutlah Allah. Wa athi'ur rasul, ikutlah rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga pemerintah kalian ikuti. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada pemerintah yang sah. Wa man safara minal baladil akhar alladhi lam yura fihi al-hilal ila baladir ru'yah ayyada ma'ahum wujuban li'annahu sara wahidan minhum. Barang siapa melakukan satu perjalanan dari satu negara yang mana di negara tersebut belum terlihat hilal, maka ayyada ma'ahum wujuban, maka kita harus berhari raya bersama dengan orang yang ada di negara itu. Li'annahu sara wahidan minhum, karena orang yang melakukan perjalanan itu menuju satu daerah, menuju satu negara, maka kita hukumnya sama dengan mereka, jadi satu dengan mereka. Jadi jangan kita ini kemudian karena begitu banyak postingan-postingan, yang tadi malam juga saya dapat postingan tentang hal itu, ya, ini di Arab Saudi sudah apa? Sudah besok sudah wukuf, artinya hari Sabtu sudah lebaran. Maka saya pesan yang di Indonesia jangan melakukan puasa karena di sana sudah lebaran. Tidak seperti itu.
Di Arab Saudi berlaku hilalnya Arab Saudi. Indonesia juga berlaku hilalnya Indonesia. Itulah yang disebut di dalam masalah fikih tentang ikhtilaful matali', perbedaan matla'. Dan perbedaan matla' itu diakui oleh ulama karena memang ada sejak zamannya Rasulullah, sejak zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita Pak begini. Ini hadis yang dipergunakan di dalam ikhtilaful matali' yang dijadikan landasan oleh ulama Syafi'iyah. Suatu ketika sahabat Quraib diminta tolong oleh Ummul Fadl untuk menyelesaikan urusannya dengan sahabat Muawiyah yang berada di kota Syam. Maka berangkatlah yang namanya Quraib ini menuju Syam. Sampai di Syam, ternyata di situ mengawali bulan Ramadan. Mengawali bulan Ramadan. Dan ternyata sahabat Quraib ini juga melihat hilal. Orang-orang di sana juga melihat hilal. Maka memulailah besok harinya itu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di akhir bulan sampailah Quraib ini, sahabat Quraib ini sampai ke Madinah. Kemudian ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Ngobrol-ngobrol dengan sahabat Abdullah ibn Abbas, kemudian bercerita, "Loh, saya mah sudah selesai puasanya. Di sini belum." Kemudian ditanya lagi, "Kamu melihat hilalnya malam apa?" "Saya melihat hilalnya itu malam Jumat." Juga orang-orang di sana juga begitu. Malam Jumat. Di sini melihat hilalnya malam Sabtu, kata sahabat Ibnu Abbas. Maka kemudian sahabat Quraib ini berkata kepada sahabat Ibnu Abbas tadi, "Wahai sahabat Ibnu Abbas, apakah tidak cukup ru'yatnya sahabat Muawiyah yang ada di Syam?" Maka kemudian apa kata sahabat Ibnu Abbas ini? "Lah, tidak, di sana ya di sana, di sini juga hukum berlaku di sini karena urusannya dengan hilal. Bisa jadi hilal di sana itu sudah tampak, di sini belum tampak." "La," kata beliau, "tidak. Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata sahabat Ibnu Abbas, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Sayyidina Ibnu Abbas yang mana mengatakan bahwasanya tidak perlu mengambil ru'yah yang dilakukan oleh orang di Syam. Maka ini dijadikan landasan, berarti tidak wajib penduduk satu negeri itu mengamalkan ru'yah yang telah dilakukan oleh penduduk negeri yang lain. Jadi biarkan yang di Arab Saudi berlebaran hari Sabtu, Indonesia berlebaran di hari Minggu. Bagaimana Arafahnya Ustadz? Tetap di sini Arafah, di sana juga Arafah. Karena terkait dengan puasa Arafah ini banyak yang salah paham, Pak. Dikirain ibadah puasa Arafah itu penyebabnya adalah wukufnya orang di Arafah. Ini yang salah kaprah ini. Kenapa begitu? Karena rangkaian ibadah kurban ini, Bapak, rangkaian ibadah kurban ini sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sejak kapan? Sejak tahun yang kedua Hijriyah. Sementara tentang disyariatkannya haji, yang mana wukuf di Arafah itu merupakan rangkaian ibadah haji, itu disyariatkan di akhir daripada tahun ke-9 Hijriyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriyah. Artinya dari rentang waktu tahun kedua Hijriyah sampai tahun ke-9 Hijriyah ini, umat Islam sudah melaksanakan ibadah puasa tarwiyah, puasa Arafah.
Tidak dikaitkan dengan apa? Tidak dikaitkan sama sekali dengan orang sedang wukuf di Arafah. Saumu yaumi Arafah. Artinya kaitannya bukan terhadap tempat yang bernama Arafah, tetapi dengan waktu. Yang dimaksud waktu itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah yaumi Arafah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia yaumi Arafahnya kapan? Yaumi Arafahnya di Indonesia ini tetap tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Sabtu. Yang sekarang puasa, ini puasa tarwiyah bagi negara Indonesia. Dan semuanya itu ajza'atuhum, sudah mencukupi untuk kita. Jadi tidak ada masalah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah manakala kita sebagai orang Indonesia ikut-ikutan orang Saudi di dalam mengikuti keputusan-keputusannya, dan sebaliknya orang Saudi mengikuti Indonesia dalam keputusan-keputusannya. Kenapa? Karena keputusan mutlak di dalam menentukan tentang hari raya atau hilal itu bukan haknya organisasi. Dan ada organisasi mengawalkan, oke, tidak apa-apa, dihargai ijtihadnya. Kemudian dalam sisi siapa yang lebih berhak, yang paling berhak menentukan tanggal itu, hilal itu, yang paling berhak itu adalah pemerintah. Disebutkan dalam nasnya, wala khilafah, tidak ada perbedaan pendapat di sini ulama. Fi annal lil imami, bahwasanya hak daripada imam, al-amru bis-saum, memerintahkan tentang puasa atau beribadah puasa, bima sabata ladaih, dengan apa yang sudah ditetapkan olehnya. Li'anna hukmal hakim yarfa'ul khilaf, karena hukum yang sudah ditetapkan oleh hakim alias orang yang menentukan kebijakan, seharusnya di sini adalah al-imam. Al-imamnya adalah Bapak Presiden. Tetapi Presiden ini sudah memasrahkan kepada Kementerian Agama. Maka yang mesti kita ikuti siapa? Adalah apa yang telah diputuskan oleh Menteri Agama. Karena di belakang Menteri Agama itu bukan sendirian. Begitu banyak pilar-pilarnya dari berbagai macam aliansi dan juga organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Maka insya Allah kalau kita ikut pemerintah, insya Allah kita aman. Karena berlandaskan kepada Al-Quran, juga berlandaskan kepada ijma'nya ulama.